Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Adha, karena baru kemarin kita mengakhiri hari tasyrik. Kita masih terkenang dengan sosok yang mulia yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sungguh mulia sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Allah memerintahkan kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil suri teladan dari perjalanan hidupnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh terdapat teladan yang baik untuk kamu dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, satu hal yang paling penting yang perlu kita contoh dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah begitu kuatnya ketakwaan mereka, sehingga melahirkan ketaatan yang luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya, anak dan istrinya di satu lembah, Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dengan berat hati karena harus berpisah dan meninggalkan keluarganya di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda hidup dan kehidupan, toh akhirnya Nabi Ibrahim siap melaksanakan itu. Bahkan terhadap perintah yang lebih berat, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih satu-satunya putranya ketika itu, Ismail alaihissalam, tanpa ada rasa ragu sedikit pun Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya, yang akhirnya oleh Allah diganti dengan seekor kibas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah satu posisi yang paling tinggi dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Seseorang tidak dikatakan mulia karena semata-mata dia orang yang kaya raya atau konglomerat sekalipun. Seseorang tidaklah dipandang mulia dalam pandangan Allah semata-mata dia punya kapasitas intelektual yang tinggi
hatta seorang profesor sekalipun. Seseorang tidak dipandang mulia dalam pandangan Allah semata-mata ia keturunan bangsawan berdarah biru, tidak dan bukan. Allah memandang orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dalam pemaknaan yang sederhana, takwa adalah satu kondisi mental, satu kondisi penyerahan totalitas kepada Allah, sehingga kita melaksanakan seluruh perintahnya dan mengindahkan seluruh larangannya, sehingga tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi harapan, bahkan tidak ada lagi rasa takut, kecuali hanya kepada yang telah disandarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adanya di dalam hati dan terus mengalir, mempengaruhi pola pikir, membentuk sikap mental yang baik dalam diri dan tindakan seseorang. Umar Ibnul Khattab bahkan menyamakan takwa itu adalah seperti pejalan kaki yang masuk di hutan belantara yang penuh dengan onak dan duri, dan dia berusaha untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa takwa adalah kehati-hatian dalam menjalankan larangan-larangan Allah. Imam besar Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan mengulas takwa itu dengan cakupan yang begitu luas. Menurut beliau bahwa seorang muttaqin sejati paling tidak ada 4 karakter yang harus dimiliki. Yang pertama adalah al-khauf bil jalil, perasaan takut terhadap Tuhan yang Maha Perkasa. Sikap ini adalah sikap mental di mana seorang muttaqin merasa dirinya senantiasa bersama dengan Allah, ma'iyatullah, dan senantiasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Sikap mental inilah yang kemudian mampu membentengi seorang muttaqin dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti mencuri, korupsi, berzinah dan sebagainya. Karena seorang muttaqin sejati yakin seyakin-yakinnya bahwa walaupun perbuatannya tidak disaksikan oleh orang lain, tetapi Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Melihat akan menyaksikan seluruh tingkah lakunya. Wa inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu senantiasa mengawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia senantiasa bersama dengan engkau dimanapun engkau berada. Yang kedua, sikap yang wajib dimiliki oleh seorang muttaqin sejati menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Seorang muttaqin sejati tidak hanya sekedar mengimani apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Baginya Al-Quran merupakan pedoman yang harus dia laksanakan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang kemudian didemonstrasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk hadis. 2 sumber kebenaran utama inilah yang akan memberikan pedoman bagi seorang muttaqin sejati bagaimana dia menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Berpaling dari 2 sumber kebenaran sejati ini sama artinya berjalan menuju kesesatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sikap yang ketiga menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridha bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Seorang muttaqin sejati adalah orang yang berpikir dan bertindak realistis. Ketika Allah mengujinya dengan berbagai kesenangan,
dengan limpahan harta yang banyak, maka dia akan mengambil sikap bersyukur terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya dan membelanjakan harta itu di jalan yang diridhoinya. Namun ketika ia diuji dengan serba kekurangan, maka dia akan memilih sikap sabar sebagai bentuk ketaatan atas ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang terakhir, sikap mental seorang muttaqin sejati menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah al-i'tidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri pada hari akhir. Seorang muttaqin sejati yakin seyakin-yakinnya bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri menjemput kematian tersebut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam berserah diri atau muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah beberapa pengertian takwa yang akan membawa kita menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan dengan perayaan hari raya Idul Adha dan ibadah haji mampu mengantarkan kita menjadi muttaqi sejati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.